Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat dan semangat belajar. Kali ini saya akan membahas materi tentang menyusun daftar pustaka. Materi kali ini berkaitan dengan kompetensi dasar mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menyusun daftar pustaka. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menyusun daftar pustaka. Pengetahuan tentang daftar pustaka sangat penting karena dalam karya ilmiah, daftar pustaka merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Sebelum membahas tentang daftar pustaka, terlebih dahulu saya bahas tentang mengutip. Apa itu mengutip? Mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya. Dalam tulisan ilmiah, baik berupa artikel, karya tulis, skripsi, tesis, atau disertasi, selalu terdapat kutipan. Mengutip dilakukan untuk membuat landasan teori, penguat atau bukti pendapat penulis, dan penjelasan suatu uraian. Seorang penulis tidak perlu membuang waktu untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Penulis cukup mengutip karya orang lain tersebut. Kita dapat mengutip dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, website, surat kabar, dan lain-lain. Pastikan bahwa sumber yang kita kutip bukan abal-abal, karena kualitas informasi yang kalian kutip akan menunjang kualitas karya ilmiah yang dibuat. Perlu kalian ingat bahwa karya ilmiah tidak hanya berisi kutipan saja. Dalam contoh latar belakang masalah tersebut, penulis mengutip data dan pendapat ahli. Pada paragraf pertama, penulis mengutip data yang dirilis oleh Dinas Pekerjaan Umum di website mereka. Data tersebut digunakan penulis untuk membuktikan bahwa masalah yang diangkat dalam karya ilmiah benar-benar ada. Pada paragraf kedua, penulis mengutip pendapat dari buku. Pertama, penulis mengutip pendapat Sutomo. Kedua, penulis mengutip pendapat Budi. Kedua kutipan tersebut digunakan oleh penulis untuk memperkuat pendapatnya tentang pentingnya penelitian. Berikutnya jenis kutipan. Jenis kutipan yang akan saya bahas yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk yang akan saya bahas pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu salinan yang persis seperti sumbernya tanpa penambahan. Dalam hal ini, pengutip atau orang yang mengutip tidak mengubah kalimat atau perkataan yang dikutip. Cermati contoh berikut. Kalimat yang berwarna merah adalah gagasan penulis, sedangkan kalimat yang berwarna hitam adalah kutipan langsung. Kutipan diapit tanda petik. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Dalam kutipan tidak langsung, kita hanya mengambil intisari dari kalimat atau perkataan yang dikutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat atau terintegrasi dengan paragraf yang kita buat dan tidak usah diapit tanda petik. Cermati contoh berikut. Kalimat berwarna merah adalah gagasan penulis, sedangkan kalimat berwarna hitam adalah kutipan. Kutipan tidak langsung tidak perlu diberi tanda kutip. Jenis kutipan yang digunakan dalam karya ilmiah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Berikutnya, cara menyajikan kutipan, khususnya kutipan yang diambil dari buku. Kutipan yang diambil dari buku harus disertai nama penulis buku, tahun terbit buku, dan nomor halaman buku yang dikutip. Ada beberapa cara menyajikan kutipan dari buku dalam karya ilmiah yang kita buat. Cara pertama, kutipan diletakkan setelah gagasan yang kita buat. Cermati contoh berikut. Kalimat yang berwarna merah adalah gagasan penulis, sedangkan kalimat berwarna hitam adalah kutipan. Kutipan diawali kata menurut, lalu penulis buku yang dikutip, kurung buka, tahun terbit buku yang dikutip, titik 2, nomor halaman buku yang dikutip, kurung tutup, koma, lalu kalimat yang dikutip. Pada contoh, dapat dilihat bahwa penulis mengutip buku yang ditulis oleh Darsono. Tahun terbit buku yang dikutip adalah 2016 dan nomor halaman buku yang dikutip adalah 50. Cara kedua hampir sama dengan cara pertama, bedanya kutipan tidak diawali kata menurut.
Kutipan langsung diawali nama penulis buku yang dikutip, kurung buka, tahun terbit buku, titik 2, nomor halaman buku yang dikutip, kurung tutup, lalu ditambahi kata kerja yang menyatakan kalimat tidak langsung seperti menjelaskan, mengatakan, mengungkapkan, dan lain-lain. Tambahi pula kata bahwa. Setelah itu baru kalimat yang dikutip. Cara ketiga, kutipan diletakkan pada bagian awal sebelum kalimat yang berisi gagasan kita. Pada cara ini, keterangan penulis, tahun, dan nomor halaman yang dikutip diletakkan di akhir kalimat kutipan. Formatnya kurung buka, nama penulis buku yang dikutip, koma, tahun buku, titik 2, nomor halaman buku yang dikutip, kurung tutup, lalu titik. Informasi tentang penulis buku, tahun terbit buku, dan lain-lain dapat dilihat pada katalog dalam terbitan yang terdapat di buku. Perlu kalian ingat bahwa nama penulis buku yang dicantumkan dalam kutipan hanya nama belakangnya atau nama keluarga. Misal penulis buku yang kita kutip bernama Indah Putri, maka cukup ditulis Putri, atau misal penulis buku yang kita kutip bernama Rafia Dita Leni, maka cukup ditulis Leni. Jika penulis buku yang dikutip hanya satu, maka kita hanya mencantumkan satu nama pada kutipan. Misal saya mengutip definisi fotosintesis dari buku yang ditulis oleh Adi Nugraha, maka saya cukup mencantumkan Nugraha pada kutipan. Jika penulis buku yang kita kutip ada dua, maka kita tulis kedua nama belakang penulis buku. Misal saya mengutip buku yang ditulis oleh Andri Pratista dan Surya Himawan, maka ditulis Pratista dan Himawan pada kutipan. Tambahi dengan kata dan. Jika penulis buku yang kita kutip ada 3 atau lebih, maka cukup menuliskan satu nama belakang penulis yang mewakili, lalu ditambahi DKK atau dan kawan-kawan. Jika kita mengutip, maka kita juga wajib membuat daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit buku, dan sebagainya. Daftar pustaka ditempatkan pada bagian akhir suatu tulisan atau buku yang disusun menurut abjad. Berikut ini fungsi daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka dibuat untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dikutip. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi dalam karya ilmiah yang kita buat bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan dari hasil pemikiran orang lain juga. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam menelusuri sumber referensi yang digunakan dalam karya ilmiah. Daftar pustaka dapat dibuat dengan urutan mata Jukopen. Mata Jukopen yaitu nama penulis buku, tahun terbit buku, judul buku, kota penerbit, penerbit buku. Untuk membuat daftar pustaka dari buku, kita perlu mencari tahu identitas buku terlebih dahulu. Identitas buku biasanya terdapat pada katalog dalam terbitan yang terdapat pada buku. Identitas buku yang dibutuhkan meliputi penulis buku, tahun terbit buku, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Misalnya, identitas buku yang kita kutip sebagai berikut. Penulis Profesor Dr. Abdul Khoer, tahun terbit buku 2001, judul buku Keterampilan Berbahasa Indonesia, kota terbit buku Jakarta, kemudian penerbit Gramedia. Maka daftar pustakanya Khoer, Abdul, 2001, judul buku Keterampilan Berbahasa Indonesia, Jakarta, 2, Gramedia, judul buku dicetak miring. Setiap unsur dipisahkan dengan tanda baca titik, kecuali kota dan penerbit dipisahkan dengan tanda baca titik 2. Perlu kalian ingat bahwa nama penulis buku dibalik, nama belakang atau nama keluarga ditaruh depan dan diberi tanda baca koma. Misalnya nama lain yang terdiri atas 3 unsur, Andrian Dika Wibowo, maka ditulis Wibowo, Andrian Dika. Segala jenis gelar penulis tidak dicantumkan dalam daftar pustaka.
Berikutnya, daftar pustaka dengan 2 penulis. Jika kalian mengutip buku yang ditulis oleh 2 orang, maka cantumkan kedua nama penulis buku. Nama penulis pertama dibalik, sedangkan nama penulis kedua tidak perlu dibalik. Tambahi kata "dan". Selebihnya, formatnya sama dengan penulisan sebelumnya. Cermati contoh tersebut. Misal penulis buku Ali Sarjono dan Supriyanto Aji, tahun buku 1990, judul buku Terampil Menulis Cerpen, kota terbit Bandung, penerbit Obor. Maka daftar pustakanya, ingat nama penulis pertama dibalik. Sarjono, Ali, dan Supriyanto Aji, titik, tahun buku 1990, titik, judul buku Terampil Menulis Cerpen, titik, kota terbit Bandung, titik 2, penerbit Obor, titik. Jangan lupa judul buku dicetak miring. Kalau tidak memungkinkan, bisa pakai garis bawah. Berikutnya, daftar pustaka dengan 3 penulis atau lebih. Jika kalian mengutip buku yang ditulis oleh 3 orang atau lebih, maka cukup cantumkan 1 nama penulis yang mewakili, ditambahi DKK atau kepanjangannya dan kawan-kawan. Nama penulis tetap dibalik, selebihnya formatnya sama. Cermati contoh berikut. Misal kita mengutip buku yang ditulis oleh Alim Sudio, Rosalia Dewi, dan Adinda Rasti. Tahun terbit buku 2000, judul buku Seluk-Beluk Film, kota terbit Yogyakarta, penerbit Pustaka Pelajar. Maka daftar pustakanya sebagai berikut. Sudio, Alim, DKK, atau kepanjangannya dan kawan-kawan, titik, 2000, titik, Seluk-Beluk Film, titik, Yogyakarta, titik 2, Pustaka Pelajar, titik. Jika kalian mengutip artikel di internet, maka format tulisan daftar pustakanya sebagai berikut. Yang pertama diawali nama penulis artikel, tahun publikasi buku, judul artikel, alamat website, tanggal unduh atau tanggal akses. Daftar pustaka diletakkan di bagian paling akhir karya ilmiah atau sebelum lampiran jika ada. Daftar pustaka disusun sesuai abjad.